gimana kabarnya? Kak Indra gimana kabarnya? Oke, kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pada minggu ini, adik-adik jangan lupa untuk mengisi presensi ya, yang ada di description box di bawah ini. Baik adik-adik, sebelum kita masuk dan memulai ibadah, mari kita saat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita semua berdiri. Kita akan menyanyikan Mars PA. Adik-adik, mari kita ikutkan tangan dan berdoa kepada Tuhan. Selamat bagi Tuhan Yesus atas berkat berdoa hari ini Tuhan Yesus, pada berkat kami setiap saat ini Tuhan Yesus. Kita mulai pada maka dari ini Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Masih tetap berdiri ya adik-adik, kita akan menyanyikan pujian pembukaan TAAT. dengar lagi saja mungkin dari adik Rafael dan Katarina dari sektor Gloria.
ya. Ye, saya senang tadi anak Tuhan. Yang jadi tenang, alam jadi mimpian. Cintaku semakin mendalam. Ya, ye, saya senang jadi anak Tuhan. Yang jadi tenang, malam jadi mimpian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi tenang, malam jadi mimpian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur. Sebelum itu, disiapkan dulu Alkitabnya dan adik-adik semua berdiri. Kita buka dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 3. Mazmur kali ini akan dibacakan oleh adik Verena dari sektor Yerusalem. Mazmur 119 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hatinya, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Sebelum masuk ke dalam pembacaan firman, adik-adik mari kita menyanyikan pujian baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Kakak senang kita jumpa lagi ya, walaupun melalui daring. Adik-adik, bagaimana kabarnya? Kakak harap semuanya sehat, selalu bahagia. Adik-adik, sebentar lagi kita akan belajar firman. Adik-adik siapkan hati, siapkan pikiran, juga disiapkan Alkitabnya. Kita akan membaca di kitab Perjanjian Lama. Sudah disiapkan? Nah, sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa dulu ya untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa di surga. Karena kami bersyukur Engkau masih mengizinkan kami untuk mempelajari Alkitab, belajar akan kebenaran firman-Mu, mengerti isi hati-Mu, mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami.
Bapa di surga, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, layakan dan kuduskan kami ya Bapa, dan berikanlah kami hikmat agar kami memahami setiap firman yang kami baca dan kami dengar, dan berikan kami kemampuan untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu yang sudah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai 13. Yuk, kakak undang adik-adik berdiri karena kita akan membaca. Disiapkan ya, kitab Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai 13. Nah, nanti yang akan membaca Alkitab adalah teman-teman kalian. Silakan. Shalom, saya Christian Revano Arjuna. Saya Brieta Sevanya Kristi. Kami dari sektor Galilea akan membacakan Ulangan 4 ayat 1 sampai 9. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang kepada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal-peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengah semua orang yang mengikuti Baal-peor. Sedangkan kamu kalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang kuperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan maju kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebagai bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita? Setiap kali kita memanggil kepadanya, dan bangsa besar manakah yang mampu ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semua itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bacaan terambil dari kitab Ulangan 4 ayat 10 sampai 13. Yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb. Waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan.
Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api. Suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat. Hanya ada suara, dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskan pada 2 loh batu. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih adik-adik sudah membacakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Oke, silakan duduk adik-adik. Kita akan mulai belajar firman Tuhan ya. Tema firman Tuhan pada minggu ini adalah aku mengamalkan perintah Tuhan. Adik-adik tahu mengamalkan itu apa ya artinya? Mengamalkan artinya melakukan. Jadi temanya adalah aku melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu apa ya? Nah, itu semuanya ada di dalam Alkitab. Adik-adik, tadi kita membaca kitab Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai 13. Coba, adakah yang tahu siapakah penulis kitab Ulangan? Betul sekali. Penulis kitab Ulangan adalah Nabi Musa. Siapakah Nabi Musa? Nabi Musa adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, Nabi Musa ini menulis 5 kitab adik-adik. Tidak hanya kitab Ulangan saja, tapi kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, kitab Ulangan ditulis ini kitab yang terakhir. Itu saat akhir dari pelayanan Nabi Musa. Kenapa kitab Ulangan ditulis? Apa isinya ya kitab Ulangan itu? Isinya berisi pengulangan dari kitab-kitab sebelumnya, khususnya kitab Keluaran. Tapi juga ada tambahan di situ. Tidak hanya berisi kitab-kitab sebelumnya, kisah-kisah di kitab sebelumnya, tapi Musa menambahkan ada nasihat, ada janji-janji dan lain-lain. Kemudian kita akan belajar. Coba adik-adik lihat di Alkitabnya, masih terbuka ya. Di pasal 4 perikopnya adalah Musa menasehati bangsa itu memelihara hukum Allah. Berarti yang di pasal 4 berisi nasihat Musa kepada bangsa Israel untuk memelihara hukum Allah. Coba kita baca ya di ayat 1. Nah, di ayat 1 dikatakan, maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jadi ayat yang pertama memerintahkan kita untuk dengar. Apa yang didengar? Yaitu tadi ketetapan dan peraturan. Ketetapan dan peraturan, betul ya. Yang dilakukan apa? Ya itu tadi. Coba kita masuk dalam perikop tadi kan, Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Berarti yang didengar dan dilakukan adalah hukum Allah tadi. Hukum Allah itu yang mana ya? Adik-adik yang kelas 2 itu pasti tahu ya, hukum Allah yang ditulis di 2 loh batu itu loh. Masih ingat ya? Disebut 10 hukum Tuhan atau Dekalog. Adakah yang masih ingat 10
Tuhan isinya apa saja ya? Kok ada 10 ya? Coba adik-adik buka di kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat 17. Kita belajar bersama-sama, di refresh lagi ya. Tentang 10 firman, yaitu hukum ke-1 bunyinya jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua bunyinya jangan membuat bagimu patung dan jangan menyembahnya. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Hukum keempat bunyinya ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hukum kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta. Kesepuluh, jangan mengingini milik sesamamu. Nah, adik-adik, kenapa ya kok Musa menasehatkan seperti itu kepada bangsa Israel? Jika mereka mau mentaati firman Tuhan tadi, ke-10 firman tadi, maka dikatakan apa? Ayat 1 tadi ya, kita kembali ya, di Ulangan 4 tadi, pasal 4 ayat 1, kita kembali. Supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu nenek moyangmu. Jadi kalau bangsa Israel mau melakukan itu, maka mereka dapat masuk ke negeri Kanaan, negeri perjanjian yang diberikan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, kalau bangsa Israel diberi nasihat seperti itu oleh Musa. Padahal kan kalau kita ingat yang memimpin bangsa Israel Musa itu ya kan? Bangsa Israel pasti tahu toh 10 hukum itu. Ternyata tidak, adik-adik ya, di dalam kitab Ulangan Musa menasehati generasi baru dari bangsa Israel. Kan bangsa Israel selama dari Mesir ke Kanaan kan memakan waktu 40 tahun ya. Jadi dalam waktu 40 tahun ada generasi baru. Generasi yang tua sudah meninggal. Nah, generasi baru ini yang dinasehati oleh Musa. Karena generasi baru ini tidak tahu tentang 10 hukum Tuhan. Nah, Musa menasehati kalau mereka mentaati maka mereka dapat masuk ke negeri Kanaan. Dan ketika mereka sudah masuk ke negeri Kanaan, tetap mereka harus mentaati hukum-hukum Tuhan supaya mereka hidup. Jadi ya, kemudian di ayat 7, coba kita lihat ayat 7, dikatakan apa? Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Jadi Nabi Musa menegaskan kepada bangsa Israel, tidak ada Allah lain loh yang lebih dekat dengan umatnya seperti Allah kita, Allah yang luar biasa yang selalu mengasihi umatnya. Kemudian Musa juga menginginkan agar bangsa Israel menceritakan tentang hukum-hukum Tuhan tadi kepada anaknya, kepada cucu dan cicitnya, agar mereka taat melakukan itu semua agar mereka bisa hidup selamat ya. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang Musa di dalam memberi nasihat kepada generasi baru bangsa Israel agar mereka selamat. Nah, bagaimana dengan kita, adik-adik? Nah, adik-adik juga sebagai generasi emas atau generasi penerus gereja dan generasi penerus bangsa. Jadi juga penting untuk mendengarkan nasihat dari firman Tuhan dan melakukannya, mentaatinya. Nah, yang kita pelajari, jadi ingat Tuhan Yesus itu memberi hukum apa ya? Memberi hukum kasih. Jadi tadi dikatakan hukum Tuhan itu ada 10. Jadi hukum yang nomor 1 sampai nomor 4 itu sama dengan hukum kasih nomor 1.
Kemudian hukum Tuhan yang nomor 5 sampai nomor 10 sama dengan hukum kasih yang nomor 2. Masih ingat bunyinya hukum kasih? Oke. Hukum kasih ke-1 bunyinya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Hukum kasih yang kedua berbunyi, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi contoh soal perbuatan ya, perbuatan sesuai dengan hukum kasih ke-1. Contoh soal ketika adik-adik hari ini adik-adik sudah melakukan hukum Tuhan. Hukum kasih yang nomor 1 yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kita beribadah hari ini ya, adik-adik sudah menyiapkan dari pagi, sudah disiapkan barang-barang apa yang dibutuhkan, kayak bawa Alkitab, hidung ceria ya, ada disiapkan hati, siapkan persembahan juga. Kemudian tidak hanya adik-adik, orang tua juga mendampingi adik-adik di dalam ibadah, seperti adik-adik TK ya, adik-adik Tita itu, atau adik-adik yang kelas 1 mungkin yang belum ngerti caranya bagaimana membuka video ya. Itu adik-adik sudah melakukan hukum ke-1 yaitu mengasihi Tuhan. Kemudian ketika adik-adik juga setiap hari misalnya rajin baca Alkitab, rajin berdoa, ada waktu khusus untuk berbicara dengan Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan, itu adik-adik sudah melakukan hukum ke-1. Kemudian contoh perbuatan kita melakukan hukum kedua apa? Nah ini, kita menghormati orang tua, karena orang tua adalah wakil Allah dalam keluarga. Ketika adik-adik menghormati orang tua, mentaati orang tua, nurut sama orang tua, maka adik-adik juga sudah melakukan hukum kedua plus hukum ke-1. Karena apa? Ketika kamu menghormati orang tua, berarti adik-adik juga menghormati Tuhan, karena orang tua adalah wakilnya Tuhan. Ketika adik-adik menyenangkan hati orang tua, adik-adik juga menyenangkan hati Tuhan. Hebat ya Tuhan kita ya, memberi kemampuan kepada kita untuk melakukan hukumnya. Oke, selain itu apa? Adik-adik bisa menjadi pelapor dan pelopor. Apa ya itu pelapor ya? Pelapor seperti ini. Kalau Musa menasehati Israel di generasi yang baru agar taat dengan hukum-hukumnya, adik-adik bisa menasihati teman-temannya di zaman pandemi seperti ini ya. Meskipun ada sekolah-sekolah sudah offline, boleh datang ke sekolah, jadi belajar secara tatap muka, tapi kan tetap harus pakai masker. Nah, ketika adik-adik memakai masker, berarti adik-adik sudah melindungi teman. Tandanya adik mengasihi teman. Ya, seperti itu ya. Kemudian ketika ada teman yang maskernya cara meletakkannya keliru di bawah hidung, nah itu kan tidak boleh ya. Masker harus diletakkan di atasnya hidung ini, menutupi lubang hidung. Kemudian adik-adik bisa menjadi pelapor. Pelapor itu menasehati, memberitahu, maskermu keliru pakainya, ayo dibenerin. Karena itu untuk melindungi diri sendiri, juga melindungi orang lain. Dan banyak hal lagi, ketika misalnya teman kalian lupa cuci tangan, tapi mau makan loh, diingatkan lagi, cuci tangan dulu, supaya tangannya bersih, tidak ada kuman. Nah, mungkin seperti itu ya. Dan contoh-contoh yang lain lagi. Nah, jadi inti dari pembelajaran firman Tuhan hari ini adalah Allah mengasihi semua manusia, tapi Allah juga mempunyai peraturan dan perintah yang harus dilakukan oleh orang-orang yang mengasihi Dia agar beroleh hidup yang kekal. Memang ketika kita percaya kepada Yesus, kita beroleh hidup yang kekal. Nah, bentuk percaya kita itu loh ya, melakukan firman Tuhan. Ya, jadi ya, firman Tuhan sampai hari ini intinya sebagai anak Tuhan yang sudah diselamatkan, kita harus melakukan firman Tuhan, mau mengamalkan perintah Tuhan. Amin. Jadi aktivitas minggu ini adalah merekam video adik-adik yang berjanji untuk
siap mengamalkan perintah Tuhan. Kami sebut contoh ya. Saya, Ningsih, sebagai generasi emas, siap mengamalkan perintah Tuhan. Nah, seperti itu adik-adik ya. Kemudian videonya dikumpulkan terakhir tanggal 29 September. Gampang kan aktivitasnya? Jadi setelah ibadah ini bisa langsung membuatnya, kemudian direkam dan dikirim di WA grup kelas dengan format nama, sektor, kelas ya, kelas AT atau kelas AK, dan info lebih lanjut nanti bisa menghubungi Kak Dumas. Oke adik-adik, bisa ya? Bisa. Tuhan Yesus memberkati. Tadi ada tetap respon firman dari kami dari Hidup Ceria. Doa siapa yang dapatkan? Sudah belajar firman Tuhan, dan tugas adik-adik tadi apa? Mengamalkan perintah Tuhan. Jadi saatnya kita akan berdoa syafaat. Yuk kita siapkan hati, kita siapkan pikiran, kita serius, kita mau berbicara dengan Tuhan. Buka tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terlebih kami bersyukur untuk keselamatan yang Kau berikan kepada kami ya Bapa, sehingga suatu saat nanti kami dapat bertemu dengan Engkau di surga. Ya Bapa, di surga anak-anak-Mu sudah belajar kebenaran firman-Mu. Kami berjanji ya Bapa untuk mau mengamalkan perintah-perintah-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami mohon bimbingan-Mu ya Bapa, agar kami mampu melaksanakan itu semua seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa di surga, kami mohon berkat kesehatan bagi kami anak-anak-Mu, bagi adik-adik layan, bagi semua kakak layan yang bertugas pada hari ini. Demikian juga dengan keluarga kami masing-masing ya Bapa. Kiranya Engkau memberi kesehatan dan kekuatan kepada kami ya Bapa, agar kami senantiasa mempermuliakan nama-Mu di sepanjang kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga bersyukur atas pelayanan adik-adik layan di dalam kesaksian pujian, pembacaan mazmur dan pembacaan firman Tuhan. Kami juga bersyukur untuk kakak-kakak layan yang telah memberi diri untuk melayani di dalam ibadah hari ini. Bapa di surga, kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau memberkati setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Bahkan ya Bapa,
hidup mereka pun biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ya Bapa di surga, kami mau berdoa untuk bangsa negara kami ya Bapa. Kiranya belas kasihan-Mu turun atas bangsa dan negara kami dalam menghadapi pandemi COVID ini Bapak, juga dalam menghadapi bencana-bencana yang ada di daerah-daerah. Bapak, kami menyadari keterbatasan kami sebagai manusia. Kadang-kadang kami mengeluh dalam menghadapi itu semua. Tolong ampuni kami Bapak, dan kiranya Engkau sendiri yang memberi kekuatan kepada kami. Kuatkan dan teguhkanlah iman kami ya Bapak, untuk senantiasa bersandar kepadamu saja, untuk senantiasa mohon pertolongan-Mu saja, karena kami percaya bahwa Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau mampu melakukan banyak hal yang tidak mampu kami lakukan. Terima kasih ya Bapa, inilah hidup dan kehidupan kami serahkan semuanya kepadamu. Kami juga bersyukur untuk setiap orang tua yang ada ya Bapa, orang tua dari adik-adik layan yang berkenan untuk mendampingi adik-adik layan di dalam beribadah, di dalam menasehati, di dalam mengajak adik-adik untuk hidup dekat kepadamu. Kiranya Engkau memberkati orang tua adik layan Bapa, Engkau membuka jalan bagi setiap persoalan yang ada, Engkau memberkati pekerjaan mereka. Terima kasih ya Bapa, untuk anak-anak-Mu yang sedang bersedih hati, kiranya Engkau memberi penghiburan kepada kami yang sedang lemah, Engkau memberi kekuatan kepada kami. Terpuji Engkau ya Bapa, kami bersyukur karena kasih setiamu yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan sebagai anak-Mu, kami mohon ampun ya Bapa atas segala dosa dan kesalahan yang sering kami lakukan. Kami sering mendukakan Engkau melalui perkataan dan perbuatan kami. Ampuni kami Bapa, dan biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dengan dasar ayat persembahan Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharatan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Sambil menyanyikan Kidung Ceria 355, aku bawa dan berikan. Terima kasih adik-adik sudah memberikan persembahan. Mari kita semua berdiri
kita akan berdoa untuk persembahan ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat berguna dan menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jadi di baliknya kita mengalir pada hari ini, kita nyanyikan satu pujian yang terambil dari Kidung Ceria 36 yang berjudul Jagaku Selalu. Adik-adik, ibadah telah selesai. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik, tidak terasa ibadah kita pada minggu ini telah selesai. Kakak mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Ningsi yang sudah membawakan firman pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk Kak Oscar yang sudah mengiringi pujian-pujian pada ibadah hari minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada adik Rafael dan Katolina yang sudah memberikan kesaksian pujian. Terima kasih kepada adik Verena yang sudah membacakan Mazmur. Terima kasih juga kepada adik Revano, adik Brieta, dan Anindya yang sudah membacakan firman Tuhan. Terima kasih kepada adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Pengumpulan aktivitas terakhir pada tanggal 29 September 2021 di WA grup kelas dengan format nama, sektor, kelas. Kelas AK kelas 1 sampai 3 SD, kelas AT kelas 4 sampai 6 SD. Info lebih lanjut hubungi Kak Dumas ya. Terima kasih juga buat Kak Indra. Dan juga dengan Tuhan. Sampai jumpa di ibadah minggu depan melalui Zoom adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.